Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas 91. Mudah-mudahan pertemuan pertama kali awal ini adalah membawakan keberkahan ke depannya nanti. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara panjang lebar, pertemuan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membawakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna bagi kita diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam kesempatan pertama kali kita jumpa di semester 2 ini, kita saling mengingatkan yang lalu biarkan lalu, seperti di semester ganjil di kelas 9, dan sekarang menginjak di semester 2, yaitu di semester kelulusan, semester terakhir bagi kalian di kelas 9. Oleh karena itu, yang belum kita lalui ini, berhati-hatilah dan semangat untuk belajar. Yang lalu biarkan berlalu, tidak akan bisa kita ulang lagi. Apalagi kemarin tanggal 14 sudah menerima rapot atau pengambilan rapot. Lu kok nggak ada suaranya? Ada dengar suara saya? Halo? Ada Pak. Ya, Ada. ya kalau dengar sih. Jadi apalagi kemarin dengan sudah melihat rapotnya, ketahuan bahwa rekaman jejak kalian di semester ganjil kelas 9 itu ketahuan mana yang bagus, mana yang belum bagus, mana yang sudah bagus. Itu bisa dilihat dari rekaman rapot yang sudah dilihat secara online kemarin. Baru nanti begitu setelah PSBB, mungkin secara real atau secara nyata itu akan dibagikan rapotnya ke sekolahan. Tentunya tetap pakai ngikutin protokol kesehatan. Jadi kesempatan kita bahas kesempatan yang mau datang. Kita siapkan pada diri kita untuk menghadapi di semester kelulusan ini, biar benar-benar dengan sungguh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semua pelajaran yang ada di kelas 9, sehingga nanti diikuti dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kalau hasilnya memuaskan, tentunya diri kalian sendiri senang, tidak menyesal, sudah nggak ada ulang lagi kalau sudah menerima rapot, dan orang tua pun juga bangga. Wah, anak saya nggak sayang saya membeliin tiap hari pulsa atau kuota, sehingga belajarnya dengan sungguh-sungguh. Begitu. Tapi kalau hasilnya kok dilihat dari akhir nanti kelulusan, akhir semester 9 ini kelulusan ini nilainya kurang memuaskan, ya kata orang tua, coba kemarin saya kan udah beliin pulsa banyak, buat apa saja? Kok ini ada tagihan guru menanyakan kamu belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah itu. Oleh karena itu saat ini kalian jangan menunggu-nunggu
dimarahin orang tua, atau jangan menunggu-nunggu guru untuk menanyakan tugas-tugas kalian. Kamu bangun dari dirinya sendiri di semester kelulusan ini untuk bangkit dirinya sendiri. Dari awal niatnya, saya di kelas 3 semester akhir ini dan berikutnya nanti saya akan semangat. Nggak harus dikejar-kejar orang tuanya, nggak harus dikejar-kejar guru. Kenapa? Karena kalian ini sudah menginjak remaja, sebentar lagi mau dewasa, dan sebentar lagi kalian itu dituntut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau hanya kalian menunggu dikejar-kejar orang tua, kapan lagi, siapa lagi yang mau merubah dirinya sendiri? Jadi kekuatan dalam hati seseorang, individu masing-masing, itu adalah sangat-sangatlah menentukan, sangatlah kuat dibandingkan dengan dorongan-dorongan orang tua, guru. Itu sifatnya hanya membimbing, mengarahkan, mendorong. Tapi kalau tidak timbul dari dirinya sendiri, tentunya kalian ya agak susah. Oleh karena itu kamu mulai saat inilah arahkan niat kalian, pikiran kalian, bahwa saya setelah SMP mau kemana, sesuai dengan cita-cita kalian. Cita-cita kalian apa? Kalau memang cita-citanya habis dari SMP saya mau ke SMA, habis ke SMA saya mau kuliah jurusan apa? Sesuai dengan cita-citanya. Atau dari SMA SMP, dari SMK, atau farmasi, atau teknik yang lain. Jadi kalian harus mulai saat ini. Ada juga yang belum punya cita-cita atau tujuan yang jelas belajar ini atau menuntut ilmu. Yang penting pokoknya belajar aja. Mulai saat ini dan detik ini coba yang belum punya cita-cita dan tujuan yang jelas untuk sekolah ini, kalian mulailah bina dan bentuklah sebagai semangat belajar kalian. Cita-citanya apa ya? Coba saya tanya sama si Ahmad Nur Hikam. Udah kelas 3 mau lulus ini, udah punya cita-cita apa belum? Ahmad Nur Hikam ada? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Ahmad Nur Hikam, kira-kira cita-citamu apa Nur? Coba kamu lihat, tampilkan wajahmu. Oke Pak. Mana wajahnya kok nggak kelihatan, dipanggil kok nggak kelihatan. Nah ini Ahmad Nur Hikam. Nah ini saya sedang meet juga ya, sedang meet ini Nur Hikam. Cita-citanya apa Nur Hikam? Dosen atau pengusaha Pak? Wih, alhamdulillah. Nah itu udah jelas, pengusaha. Berarti harus wira swasta dan kerja yang semangat, etos kerja yang tinggi. Itu insya Allah nanti akan dikabulkan. Memang kalau pengusaha itu tidak terikat, tapi yang semangat pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Man jada wa jada, siapa giat akan dapat. Oke, ya itu. Sri Devi ada, Sri Devi. Ya, Sri Devi cita-citanya apa? Dokter, Pak. Dokter, ya luar biasa. Sekarang dokter udah luar biasa nih, sampai keteter nih di Indonesia saat ini. Untuk menangani COVID ini para dokter ini luar biasa. Bagus, sangat mulia. Silakan. Nah, itu salah satu contoh. Kalau memang sudah niat punya cita-cita yang jelas, itu ya tinggal kita memupuk dan belajar. Tinggal orang tua mendoakan dan berusaha. Sampaikan kepada orang tua, Pak, Bu, saya punya cita-cita mau jadi dokter. Tunjukkan. Nah, kamu kok dokter itu mahal. Ya,
insya Allah mahal apapun akan terbayar Pak. Kalau memang kita sungguh-sungguh dan bekerja dan berdoa kepada Allah, insya Allah tercapai. Banyak yang berhasil dari keluarga yang biasa-biasa saja. Itulah. Oleh karena itu, alhamdulillah anak-anakku yang 91 ini sudah mulai bangkit, sadar belajarnya tanpa dikejar-kejar orang lain atau kejar orang tua. Salah satu contoh kita lihat rekaman di semester 1. Rekaman di semester 1 itu kelas 91 itu luar biasa. Nah, dari murid 33 yang absennya rata-rata absennya di atas 70. Jadi ini luar biasa. Jadi sudah alhamdulillah di 91 itu anaknya termasuk rajin-rajin dan sudah jelas. Alhamdulillah tinggal memupuk kita, mengisi otak kita dan hati kita dan selalu semangat belajar dan juga berdoa kepada Allah. Itu sangat mendasar. Dan selalu dekatkan diri tetap Allah, semua segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang tinggal kalian setelah kita sudah punya niat dengan sungguh-sungguh belajar dan mempunyai cita-cita yang tinggi, yang luhur, tinggal kita isi pikiran kita, badan kita, rohani kita juga isi. Isi dengan apa, Pak? Tentunya kita sebagai makhluk sosial, makhluk individu dan makhluk juga yang mempunyai makhluk paling sempurna. Nah, itu sangat penting. Jadi manusia atau kita jangan disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun sama makhluk, cuma perbedaannya kita dengan makhluk yang lain, dengan manusia ini adalah hanya akal pikiran. Akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Jadi kalau anak-anak kelas 91 ini kok perbuatannya, cara bicaranya, cara tingkah lakunya kok tidak memakai akal pikiran, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya itu namanya belum manusia yang akal berbudi luhur. Ya seperti manusia makhluk-makhluk yang lain nantinya. Seperti tumbuhan itu juga makhluk, semut, kambing, kerbau, sapi dan lain-lain. Itu juga makhluk. Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang berakhlak dan budi pekerti ya jangan menyia-nyiakan makhluk-makhluk yang lain. Hargai dan hormatin. Kalau lagi ada semut lewat ya udah lewatlah semut lewat sana. Kecuali yang hewan buas. Nah, kalau yang hewan buas ya namanya buas ya itu harus disingkirkan. Oke, jadi kita sebagai manusia harus berbudi pekerti yang luhur. Berbudi pekerti yang luhur yang bagaimana, Pak? Tentunya berbudi pekerti yang luhur yaitu kalau kita hidup di Indonesia adalah berbudi pekerti yang luhur adalah yang sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan perintah berdasarkan Pancasila. Pancasila. Makna pengertian budi pekerti luhur itu adalah kita bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik tentunya sesuai dengan Pancasila karena kita hidup di Indonesia. Oleh karena itu ya kita harus setiap gerak-gerik, setiap perbuatan kita adalah
berdasarkan Pancasila, termasuk ucapan, termasuk tingkah lakunya. Nah, itu. Oleh karena itu kita harus sebagai manusia adalah makhluk sosial yang perlu berkata-kata, dan berbicara dengan manusia yang lain, yaitu dengan kata yang sopan, kata yang halus. Itulah yang menjadikan kita sebagai manusia sosial yang berbudi pekerti, yang luhur. Jadi merasakan kita senang, baik itu dalam perkataannya, tingkah lakunya, itu sangat indah. Dilihatnya juga menyenangkan kalau itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Untuk itu diperlukan bahasa yang sopan. Permisi Pak, mohon maaf Pak, terima kasih Pak, apalagi setelah berbicara dengan orang lain, apalagi diberi sesuatu kepada orang lain, diucapkan terima kasih banyak Pak, semoga bermanfaat. Nah, itu secara santunnya, secara sopan, agar satu sama lain berkomunikasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak ada manusia yang ingin diperlakukan secara kasar, senonoh, tidak pantas diucapkan oleh manusia lainnya. Manusia itu perlu dihormati, ingin dihormati, diperlukan secara baik. Jadi manusia menginginkan dihormati. Oleh karena itu kita juga harus menghormati. Kalau mau dihargai orang, ya hargailah orang itu. Jangan berbicara kotor, jangan berbicara kasar. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk menghormati pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Sedangkan ciri-ciri dari perkataan itu tidak baik, seperti apa sih? Jadi cirinya bahwa perkataan itu menjadikan orang lain sakit hati, itu adalah ciri-cirinya. Jadi kalau berbicara menyakiti hati orang lain, nah itu jelas perkataan yang tidak baik. Kata-kata tersebut jika diucapkan kepada peserta didik akan menimbulkan sakit hati, walaupun itu peserta didik. Tetap itu dianggap orang lain atau kita sebagai makhluk sosial. Sebaiknya ucapan walaupun kepada siswa jangan bilang bisa diperbaiki seperti ini. Misalnya seandainya kamu itu lebih belajar lagi, luar biasa. Jangan langsung dasar kamu itu malas, itu tidak baik. Tapi kalau yang baik, coba, luar biasa, nilainya sudah bagus. Coba seandainya kamu tambahkan lagi, nilainya lebih bagus itu. Jadi kan kamu lebih rajin, mungkin nilai raportmu, sangat-sangat memuaskan. Bukan hanya baik saja. Begitu. Jadi berlatihlah sampai saat ini yang sudah biarkan berlalu, dan juga kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan yang lalu. Bimbinglah kami yang akan datang. Jadi tutur kata yang baik merupakan sikap atau adab dalam berbicara penuh dengan kesopanan, santun, dan mampu menempatkan bahasa yang pantas sesuai dengan situasinya, kondisi, maupun siapa saja yang kita diajak bicara. Dalam kondisi duka,
Dia ngomongnya, tertawanya, wah, biarin meninggal mati. Oh, kalau meninggal masih mending ya, mati ya itu tidak pas. Ya minimal innalillahi, ya mudah-mudahan amalnya kami ikut berduka ya. Mudah-mudahan amal almarhum diterima di sisi Allah. Ini salah satu. Oh lagi itu aja berduka malu tertawa ngobrol yang kenceng-kenceng. Nah itu tidak sopan atau tidak adab orang tersebut. Ya kalau memang kecuali sedang kondisinya lagi hajatan atau pernikahan. Wah, selamat ya barokallah. Luar biasa, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wih, oh silakan makan. Nah, gitu. Jadi lo bisa menempatkan diri dalam kondisi dan situasi dalam bicara itu. Oleh karena itu kita supaya terhindar dari tutur kata yang buruk, terhindar dari kata-kata yang kotor, kalian harus memperhatikan. Memperhatikan apa? Nah, yang pertama, berpikir sebelum kita berkata atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu pikir terlebih dahulu. Kalau saya ngomong begini, yang saya ajak ngomong tersinggung nggak ya? Sakit hati nggak ya? Baiknya bagaimana ya? Itu dipikir dulu. Jadi berpikir sebelum berkata-kata atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua yaitu pikirkan kira-kira akibatnya apa kalau saya berbicara atau kata-kata yang saya ucapkan ini nanti. Akibatnya apa ya? Apakah dia menjauhi saya atau senang dengan saya? Kalau saya bicara seperti ini, wah senang ini. Ya belum tentu. Wah sombong sekali itu orang, nah, misalnya dalam hatinya. Jadi